Selamat malam, pagi, siang, sore. Kebetulan saya bikin videonya malam, jadi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sobat-sobat angler semua, dimanapun kalian berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Perkenalkan, saya Rusli Karyana. Ya, ingin berbagi tips sedikit tentang piranti murah yang kalian ini saya sharekan untuk yang baru memulai belajar noman ya, berburu toman ya. Saya mau sharekan ada piranti murah tapi berkualitas, dan saya udah buktikan itu. Jadi saya sharekan sekarang di sini. Juga ada umpan-umpan yang memang secara fungsional nanti saya jelaskan ya. Oke, sobat angler semuanya, untuk yang pertama kali belajar toman pasti akan sedikit gugup. Yang biasanya gak bosan, terus sekarang mau noman ya, mau belajar main toman ya, casting toman. Apa kendalanya? Karena gini, perbedaannya, ketika kita casting gabus itu kita nggak butuh rasio cepet-cepet bro. Kalau ada BC di rasio 6 saja itu sebenarnya masih aman. Kalau kita pakai spinning di rasio 4 atau 5 aja itu sebenarnya udah aman. Itu main gabus karena tidak membutuhkan fast retrieve ataupun retrieve yang sangat kencang. Berbeda dengan toman. Toman itu secara tabiat, secara naluri, dia itu benar-benar merespon umpan yang bergerak cepat. Dan ketika dia sudah menargetkan satu target umpan, toman itu karakternya fokus. Ya. Fokus gitu. Nah, di sini saya mau sharekan dari segi karakteristik dan fungsinya ya, fungsinya. Oke, langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Ini saya kenalkan. Ini bro, sebenarnya piranti ini bisa fleksibel kalian pakai ya, untuk gabusan harian juga oke. Atau misalnya kalian ke waduk untuk nyari gabus di pinggiran, ini masih oke. Dan untuk toman juga dia masih mumpuni ya. Untuk spesifikasi sampai 10 kilo ya bro. Saya nggak recommended piranti ini di atas, target toman kalian di atas 10 kilo ya. Saya nggak recommended sekali ya. Kalau misalnya di atas 10 kilo silahkan cari piranti yang memang sesuai dengan harga ya. Karena yang saya bahas di sini adalah piranti murah meriah tapi cukup untuk pemula yang ingin belajar toman ya. Oke. Untuk reel saya perlihatkan. Ini reel saya yang sangat terjangkau. Sekalian boleh silahkan nanti cek harganya di link di deskripsi ya. Saya cantumkan ya link pembeliannya. Ini saya pakai oncak libero dengan rasio 851 ya. Saya pilih ini karena pertama harganya terjangkau, yang kedua secara rasio dia mumpuni di angka 851. Hanya saya kasih tips sedikit bahwa oncak ini memberikan dua pilihan tipe ya. Oke, ini contoh yang reguler dan ini contoh yang shallow spool. Saya sarankan memakai yang shallow spool ya. Ini untuk toman ya. Jadi dia ada dua pilihan, ada yang shallow spool, ada yang reguler. Kalau reguler ya spoolnya yang normal. Cuman kenapa saya yang pilih yang shallow?
sebenarnya ini untuk umpan-umpan ringan dan yang memerlukan long cast dan lain sebagainya ya. Cuman dia punya kelebihan. Pertama, PE yang kita pakai sebetulnya untuk toman itu paling long cast juga kita di angka sekitar 20 meter. Yang kepake cuma 20 meter. Dan kita ketika strike itu tidak akan mengulur jauh-jauh. Kenapa, bro? Ketika strike toman itu kita tidak boleh kendor. Drag tidak terlalu, jangan terlalu mati, tapi yang paling penting kita mainkan sampai dia lemas. Ya, ini saya pilih shallow spool. Pertama, dari putaran dia lebih cepat karena besar. Nah, kekurangan yang reguler itu biasanya si PE karena umpan-umpan toman itu, slater itu biasanya kisaran 18 sampai 20 gram. Dia sering nyelup, bro. Jadi sekali dua kali kita ngesut, yang ketiga kali biasanya backlash karena si PE-nya nyelup ke dalam, ketahan. Nah, saya sarankan pakai yang shallow spool aja, nggak ada masalah kok. Kata orang karena besar ukurannya dan lain sebagainya, kalau dikasih beban berat gepeng, enggak, bro. Sampai durasi 10 kilo ini nggak gepeng dia. Ya, ini saya pakai PE3, pakai Duraking Valiant. Aman ya, di angka 8-9 kilo aman lah. Yang penting kita jangan terlalu disiksa, jangan terlalu dipaksa, mainkan aja sampai dia lemas ya. Oke, lanjut ke joran. Joran ini saya pakai Okuma Nemesis yang 10 sampai 20 leads ya, panjang 182 cm, full Fuji ya, full Fuji ya ininya ya. Jadi harganya juga saya akan kalian cek nanti di deskripsi ya. Saya nggak ngomong harga karena mungkin tempat kalian belanja itu mau di toko oranye, toko hijau, ataupun ya ada toko-toko yang lainnya, itu pasti berbeda-beda harganya. Tapi jelas ini set tackle sudah mumpuni untuk pemula belajar noman ya. Tapi mohon maaf nih untuk para senior, bukan maksud menggurui, ini saya untuk pemula aja. Nyaman, cukup nyaman kok, nggak ada masalah ya. Memang tidak bisa dikelaskan dengan kelas Shimano ya, dengan kelas Daiwa gitu kan, tidak. Tapi ini cukup untuk kalian belajar ya. Otomatis inilah maksudnya, daripada dibelikan dulu set tackle yang mahal-mahal tapi kita masih penyesuaian, dan itu nggak gampang, bro, untuk kita secara intuisi melihat tegakan-tegakan ikan, momentum melempar dan lain sebagainya, itu nggak gampang. Jadi lebih baik sisa budgetnya kita cadangkan untuk operasional ngetrip kita ya, operasional ngetrip kita. Oke. Yang kedua, saya juga mau ngasih sedikit sharing, bukan ngasih pandangan lah, untuk umpan-umpan yang saya pakai, rekomendasi umpan. Ini, bro, umpan yang saya pakai ini ada jump rock rattle dari Bazelur ya, dan ada jump rock plus propeller dari Jack Vision. Ini dua umpan andalan saya ya. Ini dipergunakan pada saat kondisi air tenang,
tidak beriak angin ataupun tidak terlalu besar arus, ya, arus tidak terlalu besar. Jadi ini dipergunakan untuk itu. Dan ada juga geolnya saya pakai dari Jack Vision juga. Ini bener-bener bro, bikin toman haredang kalau kata bahasa Sundanya, ya. Ini beberapa umpan killer saya. Dan ada juga georetalnya yang dari Bajelur juga. Ini 20 gram beratnya. Ini dipergunakan ketika saya tidak ada angin, kondisi sangat tenang. Ini umpan-umpan ini sangat luar biasa. Tapi ya tetap saja kembali lagi, ketika angin besar dan agak sedikit ada riak, itu tetap umpan slater, ya, slater bush bite tetap menjadi andalan. Ini ada tektok dari Bajelur, dan ada slater bite juga dari buatannya Om Tommy, ini under progressive lure. Ini lumayan berat, jadi untuk nitik-nitik di ganggang sempit ini sangat enak sekali. Dan ada dua lagi, ini dari Jack Vision mini slater, ya, untuk di ganggang sempit. Dan ini juga dari buatan dari Sagara, ini yang sudah amis, sudah dicapak beberapa kali. Ini hooknya VMC, ya. Ini juga sangat recommended, warnanya sangat terang. Ini ngericiknya sangat pas sekali, ya. Jadi pergunaan umpan seperti itu bro. Silahkan kalian pergunakan umpan-umpan kayu ketika saat kondisi air tenang, tidak ada riak air gara-gara angin dan lain sebagainya. Tetapi kalau angin besar, riak air dan lain sebagainya, disitulah kalian harus memakai umpan-umpan yang berat, yaitu slater, ya. Itu aja selayang pandang untuk kalian pemula-pemula yang baru mau belajar casting toman khususnya. Sedikit info, sedikit sharing dari saya. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui. Ini saya hanya sharekan saja. Semoga video yang saya buat ini sangat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam casting mania.